Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendri Rahmana dengan NIM 4212301031 dari kelas Mekatronika 6A pagi. Dan rekan saya di sini. Yohanes Bagus Tadjati Hartoyo dengan NIM 42 12 30 10 14. Oke, di video ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah desain sistem mekatronika kami, yaitu pembuatan CAD pada sistem elevator. Eh, untuk itu sebelumnya kami akan memberitahu dulu judul dari sistem kami, yaitu elevator for authorized personnel only. Ini tuh dibuat khusus untuk sistem rumah sakit. Nanti lebih lengkapnya kita akan jelaskan di latar belakang. Next slide, Yohanes. Baiklah, di Silakan, sini Yohanes. baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan elevator ini ya. Jadi, biasanya kan di rumah sakit itu terdapat satu buah elevator ya, dan itu biasanya dipakai untuk dokter dan juga untuk eh, pasien ya, atau orang yang mengunjungi rumah sakit ya. Menurut kami itu tidak efisien dikarenakan jika elevator tersebut sedang jam ramai, maka dokter tuh akan susah untuk mencapai ke lantai atas, sehingga itu dapat membuat penanganan pasien terlambat dan memberikan ketidaknyamanan pada dokter dan staf di sana ya. Oke, dengan elevator dengan konsep khusus yang hanya boleh digunakan oleh staf rumah sakit, kami harapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien dalam rumah sakit. Oke. Selanjutnya adalah permasalahan. Ini dianalisis langsung pada lapangan. Yang pertama adalah efisiensi lambat. Staf rumah sakit harus menggunakan elevator yang sama dengan pasien atau kerabat pasien. Yang kita tahu kalau di rumah sakit itu juga lumayan ramai ya. Jadi kami berharap dengan adanya ini bisa mempercepat untuk dokternya. Kemudian kurang steril. Elevator yang dipakai kalayak umum jadi sulit untuk selalu steril karena beroperasi terus-menerus. Dikarenakan juga karena rame juga kan kita nggak tahu eh, yang menggunakan lift tuh ada penyakit yang menular atau tidak. Dijadikan itu adalah masalah eh, yang kami lihat dari lift umumnya ya. Sehingga tujuan memberikan elevator ini adalah untuk efisiensi cepat. Fungsi elevator yang dipisah khusus memberikan staf rumah sakit waktu yang lebih cepat untuk melayani pasien. Di sini hingga tujuannya adalah biar dokternya bisa lebih cepat untuk menangani pasien yang gawat darurat. Kemudian di sini untuk yang kedua adalah lebih steril. Karena dikhususkan untuk staf rumah sakit, sterilisasi pada elevator bisa lebih sering dilakukan. Oke. Selanjutnya adalah desainnya ya. Di sini adalah desainnya. Di sini terdapat satu buah elevator yang eh, terdapat 4 lantai tujuan. Pertama di sini ada motor dan juga shaftnya ya. Di sini ada 5 buah untuk kabelnya, untuk kabel atau tali untuk liftnya. Kemudian di sini ada overspeed governor. Kemudian di sini ada juga counter counter wake dan juga ada uh, guide-nya juga di sini buat counter wake-nya. Di sini juga ada guide railnya, 2 untuk counter wake dan 2 untuk liftnya. Oke, selanjutnya adalah oke di sini ada tapak sampingnya. Seperti yang dilihat di sini ada guide railnya jadi atas sampai ke bawah. Kemudian di sini juga ada counter wake-nya, di sini ada motornya. Kemudian di bagian bawah di sini terdapat 2 buah buffer. Yang pertama itu adalah untuk lift, yang kedua adalah untuk counter rack-nya. Kemudian di sini di bawah juga di sini ada Getsu-nya ya, 2 buah kiri dan kanan. Kemudian di sini juga ada 2 buah rem breaker untuk safety-nya. Kemudian di sini ada tension pulley untuk tujuannya adalah agar em, kabel yang untuk governor itu bisa close loop, bisa close loop dari atas governor masuk ke locknya di rim breaker, kemudian masuk ke tension pulley-nya sehingga kabelnya itu tidak longgar. Kemudian di sini juga ada kabinnya. Kabinnya di sini terdapat pintu dan di sini ada 4 buah getsu ya. Pertama di kiri yang terdapat di atas kiri kanan dan bawah kiri kanan. Oke. Berikut adalah video simulasinya.
Ini adalah simulasi ketika elevatornya naik. Oke, selanjutnya adalah bill of material. Sebentar. Oke, terima kasih Yohanes. Silakan di display dulu. Apa sudah nampak? Sebentar. Oke, sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bill of material dari mesin kami. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Yohanes desain CAD dari elevatornya. Sekarang kita akan part-part atau material yang akan membentuk dari si elevator tersebut. Pertama, paling utama itu motor traction elevator, ini motor yang untuk menggerakkan elevatornya itu speknya seperti ini, AC 3 phase 380 VAC, dayanya itu 5,5 kW. Catat karena ini nanti penting untuk pengkajian. Lalu di sini ada gearbox, rasionya 1:30 dengan diameter 300 mm. Lanjut ada VFD inverter motor dengan input 3 phase itu 380, ini menyesuaikan dari motor yang kita gunakan. Lalu ada brake atau rem tadi yang dibilang Yohanes juga. Selanjutnya itu ada traction shift, lalu ada deflector shift, lalu ada rangka utama shaft. Ini untuk membentuk kontrol dari si elevatornya. Lanjut di sini ada base plate, ancor bolt, T-guard rel kabin, sama T-guard rel counterweight. Ini untuk sama juga kontrol dari si elevator untuk mengangkat si kabin yang akan kita buat. Lanjut ada brake guide rail, fishplate guide rail, ini juga sama, guide to cabin, guide to counterweight, ini untuk kontrol dari si elevatornya. Lalu ada wire rope atau tali utamanya sama wire rope governor. Lalu di sini ada rope socket clamp, lalu ada counterweight frame, ada counterweight block, overspeed governor, tension pulley tadi juga dimention sama Yohanes, lalu ada safety gear kabin. Safety gear kabin ini di bagian bawah dari mesin. Lalu ada buffer juga tadi, buffer ada dua kan, satu untuk kabin, satu untuk counterweight. Lalu itu semua dibentuk untuk kontrol dan safety dari si elevator. Lanjut bawah ada sebentar ke atas lagi nih. Ini ada hollow, rangka kabin, plat lantai kabin, plat dinding, plat atap, gate, baut, dan mur ini untuk membentuk dari si kabinnya tadi. Seperti yang udah dijelaskan Yohanes ya desainnya. Lanjut, sini ada cat finishing kabin. Ini untuk biar dia nggak berkarat. Lalu ada lampu LED kabin. Ini untuk biar ada penerangan dalam kabin. Handrail kabin, keluar indikator display, emergency stop, push button kabin, push button hall, call, limit switch lantai, proximity, dan door interlock. Ini untuk inputan dari si elevator biar bisa dioperasikan oleh pihak staf rumah sakit tadi. Ini total keseluruhannya itu adalah 145 juta 300 145 miliar 300 berapa itu? 145.388.000 rupiah. Nah, itu udah dihitung semuanya dengan potongan demi keuntungan kami juga yang membuat elevator. Sama ada transportasi atau biaya ongkirnya. Lanjut, ini anggaran biaya panel ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini totalnya aja langsung uh, itu 13.521.000. Lalu lanjut ini ada biaya jasa untuk uh, si operator atau ya untuk pembuatan elevatornya, yaitu program mekanikal elektrikal itu 26 juta untuk biaya jasa. Total semua harga itu 184.909.090 rupiah. Dengan harga segitu kita udah bisa optimal memberikan elevator khusus untuk staf dokter agar pekerjaan para para
medikal bisa lebih efektif di rumah sakit. Oke, untuk bill of material mungkin segitu saja, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Oke, sekarang itu pengkajian. Tadi ya kita udah bahas bill of materialnya itu sama desain CAD-nya. Itu bisa dihitung sesuai dengan spesifikasi. Itu luas lantai kabin itu 1000 mm kali 1000 mm, itu sama dengan 1 meter ya. Itu hasilnya akan 1 meter kuadrat. Itu berdasarkan tabel kapasitas lift yang ada di materi yang diberikan oleh Pak Dwi di learning. Itu 1 meter kuadrat itu sekitar untuk 5 orang. 5 orang itu berarti 375 kilo. Maka beban maksimal penumpang yang untuk kabin nanti itu 375 kilo atau 5 orang. Selanjutnya itu perhitungan berat kabin kosong. Kosong ini nggak ada sama sekali penumpang atau staf rumah sakit yang ada di dalam. Itu eh, dihitung dari spesifikasi bill material dari hollow tadi 72 kilo, plat lantai atau 24 kilo, ada plat dinding 47 kilo, plat atap 8 kilo, gate kabin sama beberapa aksesoris untuk kontrol dari si elevator 25 kilo, lalu ada safety gear, with shoe, handrail, tombol, lampu untuk safety dan inputan 25 kilo. Maka ditotalkan semuanya itu berat kabin kosong aja itu 200 kilo. Sekarang kita akan jumlahkan keduanya dari beban maksimal sama berat kabin kosong. Itu 200 kilo tambah 375 kilo, hasilnya adalah 575 kilo. Nah, berdasarkan berat total ini kita akan hitung beban counterweight agar kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita beli. Karena saya sudah berikan juga di bill of material spesifikasi dari si counterweight itu sama 400 kilo, karena dari 575 kilo total tadi itu 50% dari si beban penumpang. Hasilnya itu 400 kilo. Maka bisa dikatakan counterweight yang sudah saya list di bill of material itu sesuai dengan perhitungan dari desain elevator. Lanjut. Selanjutnya itu adalah menghitung apakah si motor yang kita gunakan ini mampu untuk mengangkat kabin atau penumpang yang ada di dalam kabin. Pertama-tama sini bisa dilihat tabel ada parameter dan nilai. Tadi sudah saya hitung ya, kabin kosong 200 kilo, penumpang maksimum 375 kilo, counterweight tadi sudah dihitung 400 kilo. Nah, ini kecepatan elevator ini dihitung berdasarkan seberapa cepat si elevator mengangkat kabin tadi, 1 mili per sekon, 1 meter per sekon. Lalu ada efisiensi mekanik, ini 75%, sekitar segitu. Efisiensi motor, spesifikasi motor itu 90%. Safety factor dari motor itu 1,25 kilowatt. Lalu ada motor pada bom tadi, totalnya itu 5,5 kilowatt. Selanjutnya kita akan menghitung selisih beban yang harus diangkat motor. Itu dengan cara total dikurang sama beban counterweight. Itu berarti 575 kilo dikurang sama counterweight 400, maka hasilnya adalah 175 kilo. Itu masanya. Sekarang kita mencari gaya yang harus diatasi si motor. Dengan cara masukkan tadi hasil selisih beban 175 kilo dikali dengan gravitasi 9,81, maka hasilnya adalah 1716,75 Newton. Selanjutnya adalah daya yang dibutuhkan si motor ini untuk mengangkat si kabinnya. Itu mendapatkan hasil 2,54 kW dan ditambahkan sama safety factor tadi, safety factor dari motor, itu P akhirnya adalah 3,18 kW. Motor yang kita pakai 5,5 kW itu lebih besar dari kebutuhan daya minimumnya 3,18. Itu berarti motor itu udah pasti
bisa mengangkat elevator atau kabin yang ada kan walaupun kabinnya itu full, karena dia udah lebih 2 kilowattan, jadi pas. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa didapatkan dari semuanya itu mesin ini sangat efektif untuk mengatasi kelambatan penanganan dari pihak rumah sakit, karena ya seingat saya waktu itu ada kasus di mana uh, waktu pandemi itu banyak yang telat diatasi karena banyak yang di lantai 2, lantai 3 harus nunggu elevator naik turun dari pihak rumah sakitnya. Jadi banyak kontradiksi. Dengan elevator ini sekiranya bisa langsung diatasi untuk berbagai macam masalah yang ada di rumah sakit, dan pihak rumah sakit juga tidak gampang terjangkit penyakit oleh orang luar atau para pengunjung atau para keluarga yang mengunjungi pasien yang di dalam rumah sakit, karena udah steril khusus untuk staff, authorized personnel only. Dan juga perhitungan penggajian tadi dari beban dan daya itu sesuai, sehingga elevator sangat perfect untuk desainnya. Oke, sekian dari kami. Maaf kata kalau ada salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.